Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan Anda pagi ini diberkahi Allah, diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah dan berbagi kebaikan untuk kita sekalian. Pagi ini saya mau ngajak ngobrol, melanjutkan tema-tema diskusi kita tentang dunia pendidikan ya. Tema kita adalah tentang tantangan menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah. Saya tanya lebih dulu nih, menurut teman-teman menjadi guru pendidikan agama Islam itu gampang apa sulit? Ya mungkin jawabannya bervariasi ya, tapi mudah-mudahan Anda menjadi calon pendidik atau guru pendidikan agama Islam yang terus belajar untuk menjadi pendidik yang lebih baik bagi anak-anak di masa-masa yang akan datang. Saya mau ngobrol yang pertama kali soal ruang lingkup pendidikan agama Islam ya. Jadi materi pendidikan agama Islam itu sangat luas ya. Kalau kita buka kurikulum itu kan materi pendidikan agama Islam itu ada rumpun akidah, ada akhlak, ada Al-Quran, ada hadis, ada fikih dan sejarah kebudayaan atau sejarah peradaban Islam gitu. Masing-masing rumpun itu kajiannya juga luas. Kalau akidah itu membicarakan tentang konsep-konsep keimanan ya. Mungkin Anda yang lebih familiar adalah 6 rukun iman itu, mulai percaya pada Allah sampai percaya pada hari kiamat nanti dan juga qadha dan qadar ya. Yang kedua, kalau akhlak itu membicarakan tentang bagaimana mengatur perilaku ya, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga hubungan kita sebagai manusia dengan alam semesta ini, termasuk flora dan fauna ya, tanaman dan juga hewan ya, binatang dan semuanya yang ada di alam semesta inilah gitu ya. Jadi kalau kita suatu saat menganiaya hewan ya, itu juga bagian dari sesuatu yang tidak terpuji, karena Islam mengajarkan agar kita itu berakhlak yang baik bukan hanya kepada sesama manusia tapi juga makhluk hidup yang lain gitu ya. Yang ketiga adalah fikih. Fikih yang dikaji ya tentang 5 rukun Islam itu, mulai dari syahadat, sholat, zakat dan sebagainya gitu ya. Kemudian ruang lingkup yang lebih luas lagi adalah Al-Quran ya. Kalau kita menjadi guru atau pendidik agama Islam di sekolah, kita perlu mempelajari Al-Quran itu dari bagaimana cara membaca yang benar ya, membaca Al-Quran dengan kaidah yang sesuai ya, tajwid. Kemudian kita belajar tentang sejarah turunnya Al-Quran, belajar tentang bagaimana takwil dan tafsir, kemudian nasikh dan mansuh ya, dan sebagainya. Kajiannya luas sekali. Kalau hadis juga begitu, kita belajar tentang rijal hadis, jarh wa ta'dil, mustalah hadis, asbabul wurud dan sebagainya. Kalau rumpun sejarah peradaban Islam yang kita pelajari ya sejak lahirnya Islam, masa Rasulullah itu, kemudian masa Khulafaur Rasyidin, masa pemerintahan dinasti-dinasti dalam Islam itu, hingga perkembangan Islam kontemporer sampai di abad 21 ini ya. Jadi menjadi guru pendidikan agama Islam itu ruang lingkup kajiannya luas, karena itu kita butuh banyak referensi dan terus belajar ya. Yang kedua adalah tentang dinamika materi pendidikan agama Islam ya. Jadi materi pendidikan agama Islam itu sangat dinamis sekali, tidak berhenti pada satu konsep yang sudah ada, tidak hanya berhenti pada satu penafsiran
atau dokumen-dokumen ilmiah yang sudah ada, tetapi terus berkembang sesuai dengan perkembangan waktu, ya, dinamika kehidupan manusia, ya, problematika yang dihadapi oleh masyarakat dan sebagainya. Anda tentu sudah pernah belajar tentang fikih muamalah misalnya, ya. Jadi fikih muamalah itu kan kelihatan sekali bahwa kita harus terus belajar karena masyarakat itu mengalami dinamika yang begitu cepat, gitu. Dulu tidak ada yang namanya bisnis online, dulu tidak ada yang namanya uang elektronik, ya. Dulu masyarakat kita belum mengalami problema pencemaran lingkungan yang sedemikian dahsyat. Dulu belum berkembang pengetahuan tentang vaksin, rekayasa genetika dan sebagainya. Nah, sekarang persoalan-persoalan itu muncul, gitu ya. Dulu urusan politik itu sederhana, sekarang urusan politik itu berkembang luas, ya. Nah, itu problematikanya juga perlu dijawab dari beberapa sudut pandang. Salah satunya adalah sudut pandang disiplin kita ini menjadi guru pendidikan agama Islam, gitu. Saya saran ini agar Anda berhati-hati dalam menjawab diskusi dalam perkuliahan atau dalam pembelajaran di kelas, ya. Misalnya ada siswa yang bertanya, bagaimana pandangan Islam tentang pencemaran, gitu, pencemaran lingkungan, gitu ya. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Islam, saran saya Anda jangan berpendapat menurut pendapat Anda pribadi, ya. Bukalah referensi kajian-kajian tafsir, ya, kajian-kajian para ahli tentang problematika pencemaran lingkungan dan sudut pandang pandangan Islam, itu, ya. Kalau ada siswa bertanya, mana ya yang betul takbiratul ihram itu, tangannya di sini, atau tangannya di sini, gitu. Jadi Anda jangan menjawab dengan pendapat pribadi Anda, gitu, ya. Jadi kalau dalam kajian kita, pendapat itu boleh-boleh saja sepanjang itu tidak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, ya. Kalau hal yang sifatnya ibadah, Anda harus mereferensi pada kajian-kajian yang sudah ada, gitu. Yang kedua, Anda jangan menghakimi sebuah pemikiran, apalagi itu pemikiran para alim, ya. Oh, takbiratul yang ini salah, yang betul adalah takbiratul ihram yang tangannya seperti ini, enggak seperti itu. Jadi pendidik itu punya tanggung jawab intelektual, yaitu menunjukkan beberapa kajian, ya, beberapa dasar hukum, dan Anda tidak boleh menghakimi pemikiran-pemikiran, apalagi sekali lagi pemikiran para alim, ya, para ulama itu, ya. Oke. Persilakan anak didik untuk belajar lebih banyak, didorong untuk mengambil pilihan berdasarkan keyakinan-keyakinan yang Anda bangun berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang mencukupi, gitu, ya. Karena menjadi orang yang berpendapat atau berijtihad itu syaratnya banyak, ya. Anda harus menguasai ulumul Quran, menguasai ulumul hadis, ya, menguasai usul fikih, menguasai problematika dasar yang sedang dihadapi, gitu, ya. Misalnya bagaimana hukumnya vaksin dalam Islam, gitu, ya. Selain Anda mengetahui usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, ya, harus mengerti betul sebetulnya vaksin itu apa, gitu. Untuk menjadi orang yang bisa memaknai atau menafsirkan Al-Quran juga banyak syaratnya, ya. Tidak boleh asal berpendapat, gitu, ya. Nah, ini tanggung jawab intelektual guru. Yang berikutnya lagi adalah pendekatan. Jadi mengajarkan pendidikan agama Islam itu ada banyak pendekatan. Ada pendekatan empiris, ada pendekatan ideologis, ada pendekatan historis, mungkin ada pendekatan psikologis. Nah, kalau sekarang ini di kurikulum 2013 ada pendekatan saintifik, gitu, ya. Nah, semua itu perlu digunakan dengan pertimbangan yang tepat sesuai dengan materi yang sedang Anda ajarkan, gitu.
Misalnya Anda mengajarkan puasa, dari sudut pandang mana Anda akan memperkaya pembelajaran itu. Misalnya Anda akan memperkaya dari sudut pandang saintifik, bisa dikembangkan pembelajaran mengenai sudut pandang ilmu kesehatan tentang berpuasa gitu. Kalau Anda misalnya mengajarkan hadis ya, janganlah marah karena marah itu tidak baik ya. Siapa yang bisa menahan marah, hadiahnya surga begitu ya. Nah itu selain Anda jelaskan dari sudut pandang normatif ya, Anda juga bisa mengajarkan dari sudut pandang psikologis gitu. Jadi pendekatan psikologi bisa dibawa gitu. Saya rasa pandai-pandailah Anda memilih beberapa pendekatan dalam kajian atau pembelajaran pendidikan agama Islam ya, karena ketepatan sudut pandang itu penting sekali gitu ya. Saya ingatkan, tidak semua materi pendidikan agama Islam itu cocok dengan satu pendekatan ya. Ada yang bisa didekati secara rasional, tapi juga kita harus ingat bahwa materi pendidikan agama Islam itu ada yang sifatnya realitas, metafisis, ontologis ya. Jadi bukan tidak rasional tapi transrasional. Manusia saja yang tidak mampu menangkap apa aspek rasionalitas pada materi yang sedang diajarkan itu gitu ya. Misalnya Anda belajar atau sedang mengajarkan tentang Isra Mi'raj begitu, tentu ada wilayah-wilayah yang tidak semua pikiran manusia itu bisa menangkap. Itu namanya transrasional, bukan irasional ya, tetapi transrasional gitu. Yang berikutnya lagi adalah ini tantangan yang tidak pernah selesai. Jadi di dunia ini adalah kehidupan yang banyak otak, banyak pemikiran. Ada banyak ideologi. Ada yang tentu Anda pernah mendengar yang namanya kapitalisme, materialisme, ya, marxisme dan sebagainya. Pandangan-pandangan itu tentu kalau Anda berada di kelas mungkin nanti akan menemukan banyak perbedaan sudut pandang dengan sudut pandang agama ya. Misalnya agama itu kan mengajarkan tentang yang disebut dengan keabadian, itu adalah kehidupan nanti setelah kita dipanggil Allah ya. Di dunia ini hanya sebentar, karena itu kita tidak boleh hidup di dunia ini dengan penuh dengan poya-poya ya, menganggap ini sebagai kehidupan yang tidak ada lagi kehidupan yang lain dan sebagainya. Tapi ideologi yang lain tidak semuanya seperti itu. Ada yang menganggap bahwa kehidupannya ini gitu kan, sudah tidak ada lagi kehidupan setelah kematian gitu. Nah, ideologi-ideologi yang berbeda itu menjadi tantangan kita dalam berinteraksi dengan anak didik, karena anak didik itu selain berinteraksi dengan kita kan berinteraksi dengan lingkungan, termasuk keluarga mereka ya. Jadi akan terjadi yang namanya perbenturan pemikiran atau ideologi, baik dalam bentuk konsep maupun perilaku atau lifestyle mereka gitu ya. Ini namanya clash of ideologi. Yang terakhir, tantangan menjadi guru pendidikan agama Islam adalah soal modeling ya, teladan atau uswah ya. Kalau hanya menjadi guru yang terampil mengajar ya, memiliki kecakapan atau kompetensi pedagogis dan profesional, itu pelatihannya cepat. Tetapi menjadi guru yang memiliki kompetensi sosial ya, kepribadian, itu tidak serta-merta bisa didapat tanpa pembiasaan dan pelatihan yang panjang. Karena itu saran saya, marilah terus belajar untuk menjadi guru yang baik, bukan baik di depan kelas tetapi baik di luar kelas, baik dalam interaksi kita di lingkungan, baik dalam interaksi kita di manapun gitu. Guru agama itu kan guru penggerak perubahan perilaku ya, mempengaruhi orang agar berbuat kebaikan tanpa dengan kekuasaan atau influencing without authority, merubahnya dengan teladan. Tantangan kita adalah menghadirkan guru-guru agama yang memiliki kemampuan menginspirasi untuk berubah dari perilaku yang kurang mulia menjadi perilaku yang mulia dan bijaksana. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.